Manusia purba. Manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah disebut manusia purba. Tanah air kita sudah dihuni manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, yaitu sejak jutaan tahun yang lalu, terutama di Pulau Jawa. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata Megan artinya besar, Anthropus manusia, Paleo tua, Javanicus artinya dari Jawa. Jadi bisa disimpulkan Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba bertubuh besar tertua di Pulau Jawa. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus: bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera, mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat. Makanannya berupa daging dan tumbuh-tumbuhan. 2. Pithecanthropus. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus adalah jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus sendiri berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosil Pithecanthropus berasal dari Pleistosen, lapisan bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulan makanan. Mereka sudah memakan segalanya, tetapi makanannya belum dimasak. Terdapat 3 jenis manusia Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yaitu A. Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1891 di sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo, Trinil, Jawa Tengah. Mereka hidup sekitar 1 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus berjalan tegak dengan badan yang tegap dan alat pengunyah yang kuat. B. Pithecanthropus mojokertensis, disebut juga dengan Pithecanthropus robustus. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 di Mojokerto, Jawa Timur. Temuan tersebut berupa fosil anak-anak berusia sekitar 5 tahun. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2,25 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. C. Pithecanthropus soloensis, ditemukan di 2 tempat terpisah oleh van Koenigswald dan Opernot di Ngandong dan Sangiran antara tahun 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan juga tulang kering. Ciri-ciri Pithecanthropus: yang pertama, memiliki tinggi tubuh antara 165 sampai 180 cm. Yang kedua, badan tegak namun tidak setegap Meganthropus. Yang ketiga, volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Yang keempat, tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Yang kelima, hidung lebar dan tidak berdagu. Yang keenam, mempunyai rahang yang kuat dan geraham yang besar. Makanan berupa tumbuhan dan daging hewan buruan. C.
Yang ketiga, Homo. Homo sapiens berarti manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak maupun postur tubuh badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Terkadang Homo sapiens juga diartikan manusia bijak karena telah lebih maju dalam segi berpikir dan menyiasati tantangan alam. 3. Jenis manusia purba dari genus Homo. Pertama, Homo soloensis. Ditemukan oleh von Koenigswald dan Weidenreich antara tahun 1931 sampai 1934 di sekitar Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan hanya berupa tulang tengkorak. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh manusia purba jenis ini antara lain volume otak antara 1000 sampai 1300 cc, tinggi badan antara 130 sampai 210 cm, muka tidak menonjol ke depan, serta berjalan tegap secara bipedal dua kaki. Homo soloensis diperkirakan pernah hidup antara 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Yang kedua, Homo wajakensis. Ditemukan oleh Eugen Dobois pada tahun 1889 di Wajak, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa rahang bawah, tulang tengkorak, dan beberapa ruas tulang leher. Ciri-ciri Homo wajakensias antara lain memiliki muka lebar dan datar, hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol, tulang tengkorak sudah membulat, serta memiliki tonjolan yang agak mencolok di dahi. Homo wajakensis diperkirakan hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, C. Homo floresiensis. Ditemukan saat penggalian di liang Bua Flores oleh tim arkeologi gabungan dari Flusitbank Arkeologi Nasional Indonesia di University of New England, Australia pada tahun 2003. Saat dilakukan penggalian pada kedalaman 5 meter ditemukan kerangka mirip manusia yang belum membatu dengan ukuran yang sangat kerdil. Yang keempat, Homo sapiens. Bisa diartikan sebagai manusia cerdas berasal dari zaman Holocene. Bentuk tubuh Homo sapiens sudah mempunyai dengan bentuk orang Indonesia sekarang. Pada masa itu, golongan manusia itu sudah memiliki struktur, organisasi, dan pembagian tugas. Ciri-ciri Homo sapiens berikut ini. Terdapat beberapa ciri Homo sapiens, antaranya adalah: yang pertama, volume otak antara 1000 cc sampai 1000,200 cc. Yang kedua, tinggi badan antara 130 sampai 210 meter. Yang ketiga, otot tengkuk mengalami penyusutan. Yang keempat, alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. Yang kelima, muka tidak menonjol ke depan. Yang keenam, berdiri dan berjalan tegak. Yang ketujuh, berdagu dan tulang rahang biasa, tidak sangat kuat.